Amerika Serikat mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap Hamas. Hingga kini, Hamas belum memberikan respon terhadap proposal gencatan senjata terbaru. Sementara itu, Israel menuding kelompok tersebut sengaja memperlambat proses demi menunda hasil negosiasi. Sejumlah pejabat Israel menyatakan bahwa Hamas tengah menyeret kaki serta menjadi penghalang utama dalam upaya mencapai kesepakatan. Kondisi ini membuat proses diplomasi kembali mengalami kebuntuan tanpa perkembangan berarti. Salah satu indikator bahwa negosiasi tak kunjung bergerak adalah belum hadirnya utusan khusus AS, Steve Witkoff, melalui pertemuan di Doha, Qatar. Witkoff diperkirakan akan datang ke Doha hanya jika ada sinyal jelas bahwa kesepakatan akan segera tercapai. Mengutip dari Ynet News pada 22 Juli, diketahui pihak AS semakin frustasi dengan sikap Hamas yang dianggap terlalu lambat dan penuh perhitungan dalam memberikan tanggapan. Namun, jika Hamas akhirnya menyetujui proposal yang ada, fokus tekanan bisa saja beralih ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa gencatan senjata terbaru dengan Israel masih bersifat sangat rapuh. Ia menegaskan bahwa Teheran siap mengambil tindakan balasan jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pernyataan ini disampaikan Araghchi saat ia menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai di Cina. Araghchi menjelaskan bahwa gencatan senjata yang disepakati setelah 12 hari agresi Israel terhadap Iran bulan lalu bukanlah hasil kompromi yang damai, melainkan didorong oleh ketegasan Iran dalam mempertahankan diri. Menurutnya, konflik ini bukanlah bentrokan biasa, melainkan bentuk agresi sepihak yang dilakukan Israel terhadap kedaulatan Iran. Ia menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang tidak berdasar dan mengharuskan Iran untuk menggunakan hak membela diri. Mengutip dari IRNA pada 22 Juli, Menlu Iran kembali mengingatkan bahwa kesepakatan gencatan tersebut masih sangat rentan untuk runtuh sewaktu-waktu. Ia menuding Israel memiliki rekam jejak buruk dalam menghormati perjanjian gencatan senjata yang dibuatnya sendiri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan perang, namun tetap siap sepenuhnya jika konflik kembali pecah. Iran menyatakan bahwa mereka belum memiliki rencana untuk melanjutkan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, pada Senin 21 Juli 2025. Baghi menegaskan bahwa saat ini Iran tidak mempertimbangkan untuk membuka negosiasi dengan AS terkait program nuklirnya. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional Iran. Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa diplomasi tetap menjadi salah satu alat penting bagi Teheran. Mengutip dari Al-Mayadin, jika nantinya Iran menilai bahwa jalur diplomatik bisa digunakan untuk melindungi dan memperkuat kepentingan nasional, maka mereka tidak akan ragu untuk memanfaatkannya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menekankan bahwa setiap proses dialog harus dilakukan tanpa prasyarat apapun. Iran menurutnya tidak akan menerima tekanan sepihak dari pihak manapun dalam proses diplomatik. Program Pangan Dunia mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di Gaza. Melalui pernyataannya, WFP menuding Israel menggunakan tank, penembak jitu, dan berbagai jenis senjata untuk menembaki kerumunan warga Palestina yang tengah mencari bantuan pangan. Mengutip dari Tribun News, diketahui militer Israel mengklaim telah melepaskan tembakan peringatan untuk menanggapi apa yang disebut sebagai ancaman langsung. Namun, pihak militer juga meragukan jumlah korban tewas yang disampaikan oleh otoritas Palestina. Tuduhan yang dilayangkan WFP terhadap Israel didasarkan pada kesaksian dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Mereka mengatakan bahwa tentara Israel menembakkan peluru ke arah kerumunan warga sipil. Dilaporkan tank-tank Israel memasuki kota Deir al-Bala di Gaza bagian selatan untuk pertama kalinya pada Senin 21 Juli 2025. Melalui serangan itu, dilaporkan 3 warga Palestina tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan rasa terkejutnya atas serangan terbaru yang dilakukan Israel di Suriah dan terhadap sebuah gereja Katolik di jalur Gaza, Palestina. Pernyataan ini diungkapkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Senin 21 Juli 2025, hingga menjadi sorotan publik mengingat hubungan dekat antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Leavitt menjelaskan bahwa meskipun hubungan antara Trump dan Netanyahu selama ini dikenal harmonis, serangan udara yang dilakukan Israel di Damaskus, Suriah serta terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza telah mengejutkan Presiden AS. Menurut Leavitt, setelah menerima laporan mengenai dua serangan tersebut, Trump langsung meminta agar dihubungkan dengan Netanyahu. Ia ingin segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi yang dianggapnya dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Langkah cepat Trump itu menjadi indikasi adanya perbedaan pandangan antara dua sekutu lama tersebut, yang selama ini dikenal kompak dalam berbagai kebijakan luar negeri, terutama terkait program nuklir Iran. Trump dikabarkan menyampaikan langsung keprihatinannya kepada Netanyahu melalui sambungan telepon. Ia meminta agar situasi yang memanas bisa segera ditenangkan dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi tekanan diplomatik global yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dilaporkan posisi Israel di kancah internasional mulai goyah setelah 25 negara barat secara terbuka menyuarakan kecaman terhadap perang di Gaza. Sejumlah negara dari kawasan Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan Irlandia hingga negara-negara di Amerika Latin mulai menyuarakan penolakan terhadap operasi militer Israel di Gaza. Bahkan beberapa negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel turut meminta agar serangan militer segera dihentikan. Mengutip Tribun News pada 22 Juli, para pemimpin dunia tersebut menilai bahwa penderitaan warga sipil di Gaza sudah melewati batas kemanusiaan. Seruan keras ini memperpanjang daftar negara-negara yang mulai mencabut dukungan moral maupun politik terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.